Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, pernyataan Yesus yang disampaikan bahwa dirinya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi justru untuk menggenapinya, adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa ia memang datang sebagai kepenuhan. Yesus adalah puncak pernyataan diri Allah yang bisa dialami dan dirasakan secara langsung. Karena itu, apapun yang membawa dan menghantar orang untuk sampai kepada Allah tentu bukan untuk dikurangi atau bahkan untuk dihilangkan. Taurat bagi orang Yahudi adalah semacam jalan yang menjamin kekudusan sehingga orang senantiasa ada di dalam relasi dengan Allah. Maka kalau Yesus datang, tentu saja itu menjadi kegenapan karena perjumpaan dengan Allah lalu sungguh bisa dialami secara nyata. Maka bagi Yesus yang lebih penting tentu saja adalah juga bagaimana akhirnya lewat segala hal yang sudah disampaikan oleh para leluhur, entah lewat hukum, entah lewat kitab para nabi, orang akhirnya sampai pada semangat yang mendasar, yaitu ada di dalam relasi senantiasa dengan Allah yang baik. Maka saudara sekalian yang terkasih, mari kita juga mohon rahmat untuk juga boleh memahami setiap hal yang disampaikan oleh Allah, juga kalau itu berupa aturan, berupa hukum, berupa pernyataan atau kisah-kisah dari para nabi dan juga kitab suci yang lain. Pertama-tama, agar rahmat itu membawa kita pada semangat dasar, yaitu kasih Allah. Karena kasih-Nya lah maka semuanya itu akhirnya sampai kepada manusia. Karena kasih-Nya lah maka segala aturan dan pernyataan para nabi atau pernyataan lain di dalam kitab suci disampaikan kepada kita sehingga kita bisa semakin mengenal Allah. Di dalam gerak kasih seperti inilah maka segala hal, entah yang tertulis, entah yang disampaikan secara lisan, menjadi memang jalan yang menghantar kita kepada Allah. Dan Yesus sendirilah yang menjadi kegenapannya. Kalau kita menerima Yesus, kalau kita sungguh mengakui Dia sebagai Putra Allah yang datang sebagai tebusan bagi kita, maka segala hal yang disampaikannya kiranya bukan menjadi beban bagi kita, tetapi sebaliknya menjadi kepenuhan yang membawa kita pada pengenalan yang semakin mendalam akan Allah. Dan semoga dengan penghayatan seperti itu, kita tidak menjadi orang yang pertama-tama hanya bersifat legalistis atau hanya sekedar memenuhi kewajiban atau aturan, tetapi lebih jauh dari itu, segala aturan itu kita lakukan, segala kewajiban kita laksanakan karena pertama-tama kita ingin kembali mengasihi Allah.